Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum belajar tentang root stem base ya, tapi kita ke proses dari word formation. Proses dari word formation yang menggunakan affix atau affixation itu ada inflectional morphology dan derivational morphology. First kita akan belajar inflectional morphology dulu. Jadi ini berhubungan dengan bound morphemes ya, atau affix. Nah, bound morpheme atau affix jika dia nempel ke root ataupun base, maka kata yang ditempeli itu akan memiliki grammatical information yang berbeda. Nah, jadi seperti contohnya pada pen dengan pens. In pen and pen, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu fungsinya berubah ya. Jadi grammatical functionnya berubah, pen itu singular menjadi function pens. Functionnya adalah plural. Nah, jadi itu bentuk dari inflectional morphology. Proses perubahan katanya itu disebut inflectional morphology, dan affix yang nempel ke pen itu disebut inflectional morpheme. Inflectional morpheme-nya adalah S ya. Karena dia merubah grammatical function-nya dari singular to plural. Nah, in English itu has only few inflectional morphemes, but many other language mungkin have richer systems of inflectional morphology. Tapi kalau di English itu hanya few, sedikit ya. Inflectional morphemesnya hanya sedikit. Nah, jadi itu ya, tidak merubah kelas kata kalau misalnya si inflectional morphology ini. Tidak merubah kelas kata ketika kata tersebut mengalami inflectional morphology. Nah, coba kalian lihat, ini ada exercise, just check yourself untuk question number 1, 2, and 3. Coba dilihat sebentar. Yang first question, untuk the word speeches, grammatical information apa yang ditunjukkan dari speeches? Dari speech terus di-attach oleh suffix es. Nah, jawabannya adalah speech adalah noun. Ketika di-attach dengan es berarti menunjukkan plurality ya. Nah, jadi kasusnya di sini grammatical information-nya adalah showing the number dari singular ke plural. Untuk yang second question, climbed, kita lihat word class dari climb adalah verb. Ketika verb climb di-attach oleh ed atau id, climbed dan climbed, kita bisa lihat perubahan verbnya dari untuk verb 1 ke verb 2. Jadi bisa dibilang dia ke tenses ya, grammatical functionnya. Terus yang question number 3 adalah he dan him. Nah, he dan him nih pasti kalian sudah tahu itu grammatical informationnya menunjukkan tentang subject agreement ya, karena berhubungan sama subjek dan objek. Oke. Kalau yang menjawab sudah benar, berarti sudah mengerti bentuk inflectional morphemes. Lanjut ke materi inflectional morphemes. Jadi ada beberapa, there are several different inflectional morpheme yang berhubungan dengan grammatical function atau grammatical information tadi ya. Yang first adalah number. Untuk menunjukkan number, itu berarti kalian harus lihat perubahan dari singular dan plural. Contoh biasanya kan kalau yang regular atau beraturan itu dia di-attach oleh s dan es. Sedangkan untuk bentuk irregular itu biasanya kan katanya berubah ya. Misalnya dari child to children, person to people. Itu contoh dari yang irregular. Tapi irregular ini kan tidak di-attach oleh inflectional morpheme. Lalu yang kedua ada tense. Untuk rule tense, ini biasanya dialami oleh verbs. Untuk past tense, itu usually
Suffixnya adalah ed. Untuk tenses simple present tense ya, itu biasanya suffixnya adalah s atau es juga. Terus kalau misalnya progressive atau continuous yang kalian kenal, itu biasanya di attach oleh suffix ing. Dalam English verbs itu kalian pasti sudah tahu juga bahwa ada change in the vowel of verbs, just like sang, sing, sang, sung, wrote, write, wrote, and written. Inflectionalnya tidak di attach oleh morfem, tetapi dia mengalami perubahan harmoni pada vowel. And the next inflectional morphology adalah agreement on verbs. Untuk agreement on verbs itu biasanya melihat fungsi verb yang menyesuaikan subjeknya. For example, kalau I kan I sing, you sing, we sing, tidak di-attach oleh s ya. Nah, tetapi ketika berubah subjek menjadi orang ketiga, she, he, itu dia menjadi she sings, he sings, ataupun single subject seperti my mother sings. Nah, itu disebut agreement on verbs. Jadi perubahan fungsi verbnya itu dilihat dari fungsi subjek. Nah, itu tadi kasus-kasus dari inflectional morphology. Jadi, kembali lagi pada proses inflectional morphology, yaitu perubahan terletak pada grammatical information atau grammatical function. Bisa number, tenses ya, dan juga tadi subject agreement.